terhormat Dr. Windra Wawuruntu, lalu dari Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Lalu juga yang mendampingi ada Dr. Hadi Sispoyo. Kepada yang terhormat juga pada Pak Henry sebagai Ketua IKC, dan kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebentar sebelum acara dimulai, saya mau memberikan sedikit kurikulum vitae dari Dr. Windra yang akan membuka acara ini. Dr. Windra Wawuruntu, MKes, beliau adalah seorang dokter, kelahiran Ujung Pandang, sekarang bertugas di Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, bertugas di gedung di Rasuna Said sana. Beliau lulusan S1 FK Unhas Makassar, dan pada 2001 mengambil Master Magister Kedokteran di UGM Yogyakarta. Riwayat pekerjaan, pengalaman pekerjaan dari 2014 sampai 2016 sebagai Direktur Simkarkesma, Ditjen PP dan PL. Lalu dari 2016 sampai Agustus 2020, beliau menjabat sebagai Direktur P2 PML dan Ditjen P2P. Sejak Agustus 2020 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Yankestrat Ditjen Yankes. Kepada Dr. Windra Wawuruntu, waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Besok yang aku masuk ya. Iya untuk jabatan fungsional. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Gunardi. Saya mulai ya, supaya soalnya lagi on the way biar suaranya nanti nggak putus-putus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Perhimpunan Kinesiologi Indonesia, para peserta webinar Mandiri dengan Kinesiologi untuk seri pandemi pada pagi hari ini yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada webinar Mandiri dengan Kinesiologi. Apresiasi saya sampaikan kepada panitia penyelenggara sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama pelayanan kesehatan tradisional seperti yang kita sudah ketahui terdiri dari pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi. Pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah penerapan daripada kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan kesehatan tradisional empiris sendiri dilaksanakan oleh penyehat tradisional yang memiliki tingkat pendidikan informal dengan areanya adalah promotif dan preventif, serta dilakukan di panti sehat. Perlu kita ketahui bahwa cara pengobatan ataupun juga perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris terdiri dari teknik keterampilan, ramuan, ataupun kombinasi antara ramuan dan keterampilan. Dan pelayanan kesehatan tradisional empiris harus aman, bermanfaat, dan rasional. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya saat ini masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bermanfaat dan keamanannya. Pemerintah mengatur dan mengawasi layanan kesehatan tradisional ini dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat. Saat ini kita memasuki masa adaptasi kebiasaan baru dan pandemi coronavirus COVID-19, yaitu sebagai satu perubahan budaya hidup agar manusia, masyarakat dapat terbiasa dengan tertib hidup dengan budaya yang baru ya tentunya.
bagaimana untuk menghadapi pandemi ini tentunya dengan pencegahan COVID dapat dilakukan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak. Tentunya juga menghindari kerumunan. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada masa COVID ini yang tentunya juga dapat kita dapat kita sampaikan juga bahwa kuman daripada atau virus bisa juga melekat di plastik selama 5 hari, aluminium juga 2-8 jam, kaca selama 4 hari, kertas bisa 4-5 hari, besi sampai 48 jam, dan kayu selama 2 hari. Dan tentunya pada masa adaptasi kebiasaan baru, pemerintah mencanangkan agar masyarakat memiliki perubahan budaya agar dapat berperilaku hidup bersih dan sehat, tentu untuk memutuskan mata rantai penularan. Dan salah satunya adalah masyarakat bisa terhindar daripada penyebaran virus corona adalah tentunya dengan pelayanan kesehatan tradisional empiris, bisa juga dengan akupresur, akupuntur, pijat, ramuan, ataupun kombinasi. Layanan kesehatan tradisional tersebut dapat dipergunakan untuk menyehatkan tubuh dan bisa meredakan stres pada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang saya banggakan, pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah pelayanan yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris dan harus dilakukan secara rasional dan aman. Dan mari kita bersama-sama menggunakan layanan kesehatan tradisional dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Agar tubuh dapat selalu sehat dan bugar dalam melakukan kegiatan sehari-hari, jangan lupa tetap juga dengan minum jamu ataukah dengan obat herbal ataupun juga dengan obat-obat yang fitofarmaka yang sudah bisa diuji klinik dan tentunya adalah untuk meningkatkan imunitas. Tentunya juga teman-teman para komunitas yang juga tergabung di dalam kinesiologi tentunya bisa berperan aktif di dalam ilmu daripada kinesiologinya di dalam masa pandemi ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap produktif, aman, dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Windra. Saya mewakili PEPSI mengucapkan penghargaan dan terima kasih, Dok, di sela-sela kesibukan dokter yang sangat sibuk, masih berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kami pada kesempatan ini. Sukses terus, Dr. Windra. Iya, makasih, Dok. Mohon maaf saya live, tapi ada Pak Hadi ya. Dr. Hadi akan bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, Dok, Dr. Windra, ini ada ini secara simbolis, Dok. Kami mau menyerahkan sertifikat kepada Dr. Windra. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, sekarang kita mau masuk ke topik utama kita hari ini dengan narasumber Pak Henry Remanlai. Ya, sebentar saya bacakan kurikulum vitae beliau. Mungkin ini seminar awam pertama mengenai topik kinesiologi. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah paham kinesiologi, ya tentunya sudah tidak asing, tapi hadir juga bersama-sama kita hari ini. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa itu kinesiologi. Jadi sambil berjalan topiknya, sambil diberikan penjelasan oleh Pak Henry, apa itu kinesiologi dan apa gunanya kinesiologi tersebut di masa-masa pandemi ini.
Begitu. Sebentar saya bacakan kurikulum vitae-nya. Pak Henry Remanla ini pada sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum PEKSI, lalu juga sebagai Direktur Pelaksana Dr. Tan dan Remanla Institute. Juga beliau ada di Fakulti Internasional Kinesiologi College. Jadi buat teman-teman yang baru tahu apa itu kinesiologi, kinesiologi yang ada di Indonesia ini sudah diakui secara internasional. Jadi kalau ada yang berminat belajar atau ingin tahu apa yang Anda pelajari ini akan diakui juga di negara lain. Ya. Lalu juga Pak Henry ini sebagai pengurus sekolah TFH Touch for Health di IKC. Gitu. Kepada Pak Henry, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih, Dr. Gunadi. Mengenai kinesiologi, jadi kinesiologi itu dari kata dasar, tadi kan Dr. Gunadi nanya ya tentang kinesiologi itu apa kan dok ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kinesiologi, maka kinesiologi itu dari kata Yunani sebenarnya, dan dari kata dasar kinestesia yang artinya adalah gerak. Nah, logi dari kata logos yang artinya adalah ilmu tentang gerak. Nah, yang menarik adalah kinesiologi ini pertama kali kita perlu bedakan dulu. Jadi berbeda dengan ilmu kinesiologi yang ada di pendidikan formal. Nah, jadi kinesiologi ini awal mulanya dia berkembang dari apa yang dikembangkan oleh Dr. Goodhart pada tahun sekitar 1960-an atau 1964. Dan dia melihat dan menemukan bahwa ternyata ada korelasi yang erat antara respon otot dan terhadap situasi-situasi yang berhubungan dengan hidup sehari-hari. Nah, situasi-situasi yang berhubungan dengan hidup sehari-hari itu misalnya ada kita sebut segitiga kesehatan, kalau di dalam kinesiologi dan dalam Touch for Health, itu adalah aspek struktur. Kalau struktur berarti bicara fisik ya, fisik, otot, tulang, pergerakan. Lalu kemudian kalau dari sisi emosi, berarti dari aspek psikis, dari aspek stresnya, lalu kemudian dari sisi biokim. Nah, kalau biokimia artinya berhubungan dengan apa yang dimakan dan juga apa yang diminum. Demikian. Nah, lalu kalau secara umum, Pak Henry, si kinesiologi ini banyak digunakan untuk pada keadaan apa? Kalau yang terutama. Ya, sebenarnya di dalam kinesiologi yang nanti kemudian dikembangkan terus menjadi Touch for Health oleh John F.T. pada tahun 1970 dia membentuk Yayasan Touch for Health. Karena sebenarnya John F.T. mempunyai satu gambaran visi atau mimpi nantinya kinesiologi itu ada di dalam setiap rumah, di dalam setiap keluarga, supaya keluarga menjadi lebih mandiri. Karena melalui respon daripada otot tadi, seseorang bisa mengetahui hal-hal apa yang membuat segitiga kesehatan tersebut menjadi tidak seimbang. Misalkan contoh yang paling sederhana, kita ngomong sesuai dengan topik hari ini adalah tentang stres kan. Nah, dengan situasi yang seperti ini, banyak sekali orang mengalami stres karena dia nggak bisa keluar dari rumah, ataupun kalau dia keluar rumah, tapi juga dia berada terhimpit di antara tengah situasi, kalau keluar rumah nantinya takutnya tertular oleh COVID, tapi kalau nggak keluar rumah itu jadi stres, seperti kurang piknik, ya kan. Nah, di dalam kinesiologi, hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi postur daripada seseorang. Nah, kalau kita bicara postur berarti posisi berdiri, posisi duduk, lalu kemudian posisi bekerja tanpa dia sadari. Nah, di dalam kinesiologi, dalam hal ini Touch for Health, seseorang itu diajak untuk kembali menyadari itu dan melihat hal-hal apa yang sebenarnya mempengaruhi postur dia. Nah, salah satunya sesuai dengan tema yang hari ini kita akan bahas adalah seputar masalah emosi dan psikis dari seseorang. Nah, di dalam Touch for Health atau kinesiologi itu nanti ada titik-titik refleks pada tubuh, itu bisa dipijat atau distimulasi atau dengan sentuhan, itu bisa memberikan respon kembali untuk menguatkan otot tersebut.
Nah, jadi intinya postur tubuh dan otot itu dinilai sebagai salah satu respon atau biofeedback situasi daripada orang tersebut, sehingga orang itu menyadari. Lalu selanjutnya stimulasi yang diberikan, entah itu neurovaskuler, neurolimfatik, atau meridian akupuntur yang cukup diusap, itu akan memberikan respon umpan balik kepada tubuh supaya menjadi lebih seimbang. Nah, kenapa itu penting? Karena kebanyakan pada masa zaman modern sekarang, manusia lebih banyak cenderung untuk menjadi detach dengan tubuh dia. Karena tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam situasi yang defense. Defense artinya saya harus bekerja keras. Jadi ketika seseorang mengalami sakit, orang cenderung akan memilih untuk saya nggak mau ngerasain sakitnya. Memang nggak ada orang yang mau mengalami sakit tersebut. Namun kebiasaan untuk melenyapkan rasa sakit tersebut membuat orang berada di dalam situasi yang setengahnya membaalkan dirinya. Ya kan? Sehingga akhirnya hubungan dia terhadap tubuh itu saya bisa katakan tidak dalam situasi yang harmonis. Dia tidak berdamai dengan tubuhnya. Sampai satu ketika tubuhnya akan protes, dia jatuh ke dalam situasi yang beneran sakit. Gitu. Misalnya contoh paling gampang, kalau kita dikasih tugas sampai kita lembur, yang terjadi apa? Kita bisa begadang tuh sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi, ya kan? Nah, tapi kalau sudah 1 minggu, udah badan akhirnya tepar karena udah nggak sanggup lagi kan. Itu bentuk protes paling ujung. Yang sebenarnya kalau seseorang tersebut dia mempunyai menjadi sensitif dengan dirinya, dia sebenarnya bisa merasakan pada hari ke-1, oh kok nggak enak ya kalau saya begadang sampai jam 11 ya. Dia paksain lagi, sudah ada sensasi-sensasi yang lain. Nah, sebenarnya misi daripada kinesiologi itu salah satunya adalah mengembalikan kita untuk menjadi sensitif atau kembali seimbang pada titik awalnya. Karena kebanyakan pada zaman modern sekarang kita mendorong diri kita untuk menjadi begitu jauh, apalagi tuntutan masa sekarang ya, situasi dengan pandemi, terus kemudian situasi perekonomian pastinya juga kena dampak, belum kita dengar berita dari macam-macam, tanpa kita sadari kita berusaha mendorong diri kita keluar dari batasan yang seharusnya kita bisa tanggung. Nah, jadi di kinesiologi itu coba dikembalikan lagi, sehingga kita menjadi sadar kembali untuk punya rem lah istilahnya. Kita bisa ngerem diri, kita bisa punya waktu untuk istirahat. Kalaupun misal nggak bisa piknik, kita tahu dengan segenap kesadaran kita, cara piknik yang sehat kalau di rumah itu seperti apa. Gitu Dok, contoh gambarannya. Menarik ya Pak. Kalau di sini ada Bapak Ibu apa teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung bertanya supaya bisa langsung dijawab. Nah, Ya. tapi mungkin di sini ya kalau ada yang baru tahu kinesiologi, boleh tulis di chat supaya saya bisa tahu. Tapi saya mau cerita sedikit nih dari pengalaman pribadi. Karena buat saya kinesiologi itu sesuatu hal yang di profesi saya sebagai dokter itu sesuatu hal yang amazing. Karena buat saya pribadi, kami nggak dapat pelajaran-pelajaran seperti kinesiologi itu dalam pendidikan kedokteran barat. Nah, saya tuh punya cerita, maksudnya bukan cerita pengalaman. Suatu ketika saya itu sedang pasang CCTV, Bapak Ibu, pasang CCTV, lalu saya jatuh. Jadi naik tangga, jatuh, cedera, tulang kelingking jari kaki saya itu patah. Waktu kejadian saya tidak tahu itu patah, tapi ke rumah sakit karena saya lihat itu harus dijahit. Ternyata memang perlu dijahit dan waktu dicek ternyata jari kelingking saya itu tulangnya patah. Ya dilakukan prosedur penjahitan dan penanganan untuk cedera patah tulang. Nah, cuman yang tersisa dari kejadian itu adalah luka jahitan itu menjadi hipersensitif, Bapak Ibu. Jadi kalau kesentuh sedikit saja di tempat jahitan itu nggak enak rasanya. Sakit sih tidak, cuma ya pokoknya kalau Bapak Ibu yang pernah operasi, mungkin kalau yang wanita pernah disesar, tahu tuh luka operasi itu kalau disentuh rasanya kayak apa gitu. Nah, saya sempat ikut Task Force Health di Pak Henry sampai level 4.
Nah, waktu itu ada satu bab yang menerangkan tentang trauma. Pak Hendri, saya ingat sekali kejadian itu tentang trauma masa lalu. Nah, saya menceritakan kejadian sakit saya itu karena Pak Hendri ngomong begini, itu tuh termasuk trauma masa lalu, termasuk bekas operasi, lalu ya pokoknya luka-luka yang seperti itu. Setengah tidak percaya sebetulnya, ya saya komen di kelas kepada Pak Hendri, saya punya sakit, dan saya ceritakan kejadian yang tadi saya ceritakan di depan. Lalu Pak Hendri bilang, itu trauma nanti bisa dites dengan tes otot, ya dengan kinesiologi itu. Ya saya hanya ngikut aja apa yang beliau sampaikan, kan lagi belajar saya, walaupun dalam hati nggak percaya tuh, gitu. Nah, saya pikir saya nggak stres kok, saya nggak trauma. Kalaupun saya membayangkan kejadian itu, buat saya ya biasa-biasa saja. Namanya orang jatuh ya hal yang wajar, atau cedera ya itu resiko dari cedera itu gitu, dan sudah ditangani dengan baik. Dan sewaktu dites, amazing-nya ternyata betul. Kejadian itu tuh ternyata trauma untuk badan saya tanpa saya sadari gitu. Jadi protokol touch for health dilakukan, hanya disentuh-sentuh di titik-titik tertentu. Seketika itu juga sewaktu di tes ulang, saya raba-raba daerah bekas jahitan itu tidak sakit. Itu instan begitu. Dan sampai hari ini itu tidak kembali rasa sakit seperti itu. Jadi kurang lebih itu sudah, saya ikut kelas Pak Hendri terakhir kapan ya Pak? 2 tahun mungkin ada ya. Dari sejak 2 tahun lalu sampai hari ini tuh saya nggak pernah ngalami lagi hipersensitif di kulit. Begitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi diceritakan sama Pak Hendri di depan itu teknis, tapi secara praktisnya seperti itulah kinesiologi itu bekerja. Begitu Pak. Ya, terima kasih dok. Jadi memang apa yang saya aja sampai malah lupa tuh. Udah lama. Lupa ya. Harusnya Bu Kurniati tahu tuh, kita sekelompok. Ya, jadi memang itu yang menarik. Jadi di Task for Health dan kinesiologi, orang diajak untuk melihat bahwa tubuh manusia itu merupakan satu kesatuan unit secara fisik, kimia, dan juga emosi dia. Sehingga pada saat kita mengalami suatu sensasi terhadap tubuh kita, misalkan contohnya, entah nyeri bahu. Nah, nyeri bahu di dalam kinesiologi kita akan melihatnya dari 3 sudut tersebut. Apakah memang dia ada masalah dengan otot di sana, masalah struktur di sana, atau yang paling banyak yang sering kejadian itu adalah aspek emosi yang besar. Jadi itu yang menarik di kinesiologi. Jadi pada saat seseorang mempunyai masalah dengan postur, dia nyeri bahu, kadang secara metafora kita juga bisa tanyakan, apakah ada hal-hal yang mempengaruhi, yang menjadi beban buat hidup dia. Itu bahasa metaforik kalau di dalam Task for Health ya, atau kinesiologi. Sehingga tanpa dia sadari, walaupun mungkin dia tidak pernah jatuh, ataupun dia tidak pernah memikul beban berat, tetapi secara emotionally, karena aspek psikis itu mempengaruhi di pikiran dia, itu mempengaruhi pergerakan otot di daerah tersebut. Makanya kan secara linguistik, tanpa kita sadari kan kita juga melakukan hal yang sama ya kan. Misalkan kalau orang mempunyai beban hidup, dia akan mengatakan, oh dia sedang memikul beban hidup, ya kan? Kan nggak pernah orang mengatakan, oh dia sedang nenteng beban hidup, kan nggak pernah. Pasti dikatakan memikul beban hidup. Atau kita mengatakan bahwa dia adalah tulang punggung keluarga. Itu jadi bahasa-bahasa metaforik yang kenapa kok itu muncul sekian tahun? Karena memang tanpa kita sadari kita sudah mengkaitkannya dengan fisik. Nah itu yang dilihat oleh Task for Health. Cuman Task for Health tidak hanya berhubungan dengan masalah linguistik saja, tetapi secara keseluruhan kita melihat seseorang itu satu kesatuan unit tadi. Begitu dok. Nah makanya kenapa saya tawarkan acara yang kita lakukan hari ini adalah acara yang diadakan oleh PEKSI untuk memperkenalkan kepada masyarakat lebih jauh lagi tentang apa itu kinesiologi, lalu kemudian apa itu organisasi profesi kinesiologi, dan memang kami memfokuskan untuk bisa melakukan banyak hal sejauh mungkin kepada masyarakat. Walaupun tidak lepas memang sebagai organisasi profesi tentunya kan ada profesi yang secara kekhususan memang orang perlu untuk belajar bila dia ingin mengetahui lebih detail, apalagi untuk nanti di dalam tingkat layanan kepada masyarakat. Nah, namun
dari PEKSI sendiri dan organisasi profesi dan profesi kinesiologi sendiri, kita bisa memberikan banyak hal kepada masyarakat, hal-hal sederhana yang membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri. Sehingga di dalam kesempatan ini memang kami dari PEKSI, terutama dengan tema pandemi sekarang, dengan situasi COVID sekarang, saya sempat ngobrol dengan Dr. Gunadi semalam, katanya banyak yang pada stres juga. Nah, nanti di acara yang berikutnya kita dari PEKSI punya gambaran akan membuat seri untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena ternyata banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya juga bingung dengan situasi seperti ini kan, tempat terapi tutup, lalu kemudian kalaupun buka orang tua masih takut kan, bagaimana saya bisa membawa anak saya ke tempat terapi, sementara anaknya atau anak orang lain juga belum tentu mempunyai satu kepatuhan untuk mengenakan masker kan, dicopot-copot begitu kan. Nah, sehingga kinesiologi itu adalah salah satu hal yang nanti bisa membantu untuk orang tua menjadi lebih mandiri. Artinya selama situasi pandemi begini dan tempat terapi untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus tutup ini, kira-kira orang tua bisa ngapain? Nah, itu rencana setelah acara yang kali ini. Nah, cuman memang kita mau fokus terlebih dahulu dengan bagaimana untuk menangani stres. Nah, untuk itu memang saya menawarkan kepada semua pemirsa yang menonton acara ini, baik lewat YouTube ataupun langsung berada di ruangan Zoom ini, memang ini sifatnya interaktif. Artinya, kalau Anda memang punya pertanyaan berhubungan dengan kinesiologi atau pertanyaan berhubungan dengan diri Anda, saya akan sangat terbuka untuk itu dan mungkin kita bisa praktek. Saya juga model orang yang sangat kinestetik, jadi kalau duduk diam kelamaan kurang seru, mending kita bergerak saja. Boleh dicoba, Pak. Itu, Dok. Jadi barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang penasaran sesuatu, mumpung ada pakarnya. Silakan di kolom chat kalau tidak mau unmute. Atau yang sudah belajar, punya pengalaman-pengalaman di masa pandemi ini, boleh share pengalaman-pengalamannya. Ada pertanyaan itu kelihatannya dari YouTube ya. Bagaimana cara mengatasi mager dan anxiety ya? Oh, saya nggak buka itu, Pak. Ya, tolong dibantu buki. Di YouTube. Saya juga belum buka. Langsung dijawab aja, jadi, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah dengan lambung, GERD, dan anxiety, ini yang menarik. Di dalam kinesiologi Task for Health, John FT, Dr. John, itu dia menempatkan meridian lambung itu nomor 1. Nah, ini menarik. Itu. Jadi kalau kita tahu, bagi yang melakukan akupuntur atau tahu tentang masalah meridian akupuntur, sebenarnya meridian akupuntur kalau secara klasiknya nomor 1 yang diurutkan adalah meridian paru-paru dulu. Tapi di dalam Task for Health itu justru malah urutannya yang ditaruh lambung terlebih dahulu. Alasan daripada Dr. John FT itu sederhana. Dia mengatakan karena itu relevan dengan masa sekarang, orang banyak yang kena masalah dengan stres. Ya. Jadi nah, untuk masalah lambung ini kalau berhubungan dengan GERD, sekali lagi di dalam Task for Health kita melihatnya adalah kita bukan menyembuhkan, tapi kita mau meletakkan dia ke dalam situasi yang balance terlebih dahulu, seimbang terlebih dahulu. Nah, yang bisa kita lakukan kalau dalam kasus lambung, karena itu berhubungan dengan meridian lambung, itu kita bisa lakukan ini, terutama kepada yang bertanya di YouTube ya. Mari. Mungkin yang lainnya juga ikut juga nggak apa-apa. Saya bacain boleh, Pak? Ya, silakan. Bagaimana mengatasi masalah lambung atau GERD? Iya. Jadi kalau di Task for Health, kita tahu bahwa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita melakukan terlebih dahulu beberapa gerakan untuk membuat kita menjadi siap. Karena tes otot itu sangat sensitif dengan medan elektromagnetis, lalu kemudian mudah dipengaruhi juga dengan masalah stres. Jadi nomor 1 yang kita bisa lakukan kalau di dalam Task for Health kita sebut switch on, switching. Jadi mari kita berdiri semua.
Jadi ada titik ya di bawah tulang selangka. Nah, kita pijit di bawah tulang selangka. Sambil satu tangan memegang pusar. Nah, ini adalah titik meridian akupuntur yang berhubungan dengan meridian ginjal ya. Lalu bergantian. Lalu kemudian di bawah bibir. Satu tangan tetap memegang pusar. Lalu di atas bibir. Tapi satu tangan memegang tulang kelangkang. Anda boleh juga langsung lakukan dua-duanya ya. Lalu Anda gosok di tulang kelangkang dengan memegang pusar. Lalu kemudian minum ya. Kalau ada minum, silakan Anda minum. Saya tadi soalnya sudah cukup minum. Lalu yang menarik adalah, nanti saya akan jelaskan mengenai kenapa kita memijit di sini, memijit di sini. Lalu yang berikutnya yang menarik adalah meridian akupuntur ini kita lakukan usapan beberapa kali, terutama meridian yang ada di tengah, yang disebut meridian sentral. Itu diusap beberapa kali, naik turun. Lalu kemudian ke atas 3 kali, pastikan tangan Anda keluar, supaya tidak diusap terbalik, karena memang alirannya dia dari bawah ke atas. Oke. Nah, sekarang yang menarik di dalam Task for Health, otot yang berhubungan dengan meridian lambung itu adalah otot dada yang ada di sini, ya, otot pektoral. Nah, jadi kita lakukan gerakan dari bawah ke atas seperti ini. Jadi posisi tangan 90 derajat. Nah, Anda bisa merasakan apakah dia berat di satu sisi atau berat di dua sisi, dua-duanya. Kalau Dr. Gunadi merasakan berat di satu sisi atau dua-duanya? Nah, karena otot ini aksinya itu datang dari otot pectoralis yang tujuannya adalah menarik ke sini, jadi kita fokus dengan gerakan yang dia ke atas. Ya. Oke. Jadi gerakan dari bawah ke atas. Anda rasakan apakah Anda bergerak dengan lancar dari bawah ke atas atau ada sedikit beban. Kalau yang saya rasakan untuk saat ini ada beban ya untuk saya pribadi. Nah, sekarang Anda lakukan pijatan pada titik di bawah lipatan dada di sini. Anda tekan. Ini adalah titik neurolimfatik. Lalu kemudian Anda tekan titik neurovaskuler yang ada di depan dahi Anda, di atas alis, antara alis dengan batas rambut. Nah, setelah beberapa saat, lalu kemudian Anda coba gerakan lagi otot Anda. Apakah ada perubahan? Tapi Anda gerakan dari bawah ke atas. Kalau saya pribadi, saya merasakan gerakan saya menjadi lebih lancar. Bagaimana, Dr. Gunadi? Dan rekan-rekan?
Tadi yang kanan. Sekarang relatif ringan, lebih enteng. Relatif ringan ya. Nah, jadi kita memastikan otot ini yang berhubungan dengan meridian lambung, kalau misalkan ada masalah saat ini, dia terkoreksi terlebih dahulu. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain yang membuat dia menjadi tidak nyaman. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa otot pektoral itu mempengaruhi dan berhubungan dengan meridian lambung. Dan koreksi yang kita lakukan itu adalah neurolimfatik dan neurovaskular. Nah, sekarang kita bersama-sama menguji, karena biasanya kalau seseorang punya masalah lambung, biasanya ya tidak selalu, itu berhubungan dengan stres. Nah, Anda bisa ambil satu topik, tema yang berhubungan dengan stres Anda. Karena tema hari ini berhubungan dengan pandemi, Anda pilih kira-kira apa yang membuat Anda stres dengan situasi COVID sekarang. Kalau saya pribadi, kayak saya stres kalau ada di luar, saya lihat ada orang nggak pakai masker. Udah gitu dekat-dekat, jalannya mepet-mepet gitu kan, mepet-mepet gitu. Nah, saya akan pikirkan ke sana. Nah, Anda boleh pikirkan yang lain yang sesuai dengan stres Anda. Nah, saya akan pikirkan ke sana sambil saya gerakkan. Nah, sekarang sambil saya memikir itu dan menggerakkan otot ini, itu dia menjadi lebih berat lagi. Memang dalam situasi pandemi sekarang, karena kita tidak bisa melakukan tes otot, maka kita melakukan range of motion ya. Range of motion dari otot itu kita rasakan. Karena dengan beban gravitasi itu sudah cukup memberikan tantangan ya. Gimana, Dok? Berat lagi? Berat lagi, Pak. Yang kiri. Tadi kanan, sekarang kiri. Nah, jadi untuk tadi penanya dan kita semua, kalau memang ternyata ada stres yang kita ketahui dan itu berhubungan dengan masalah pandemi, maka tidak ada salahnya sekarang kita lakukan koreksi sederhana, kita melakukan yang disebut dengan emotional stress release point, titik ESR yang ada di dahi, di atas mata, jarak antara batas rambut dengan alis. Kita sentuh, lalu kita regangkan. Jadi yang diregangkan adalah kulitnya. Dan Anda sambil melakukan itu, Anda boleh membayangkan situasi yang membuat stres tersebut. Kalau saya melihat, misalkan saya harus belanja, lalu kemudian orang di sekitar saya nggak pakai masker, atau semuanya mungkin pakai masker, tapi ada satu atau dua orang yang jalannya mepet-mepet ya, dekat-dekat dengan saya. Cukup yang Anda lakukan adalah membayangkan sambil Anda menyentuh titik tersebut. Sampai Anda merasa cukup ya. Gimana rasanya, Dok? Lebih enteng, Pak. Nah, sekarang kita cek apakah memang beneran enteng atau enggak dengan kita gerakkan lagi ototnya. Sambil membayangkan. Buat saya, sekarang saya terasa ringan sekali. Malah tangan rasanya kepengen naik terus. Jadi, cara saya merespon terhadap situasi stres tersebut berubah, dan itu diukur dengan respon otot itu sendiri, respon gerakan. Jadi itu yang saya maksud dengan apa yang saya tadi sampaikan di awal, bahwa tes otot ataupun respon otot itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk saat ini, terutama pada masa modern, untuk membantu orang untuk lebih engage ya, lebih terlibat dengan apa yang dia rasakan. Yang nanti pelan-pelan akan membantu dia menjadi lebih sensitif dengan aspek emosi, dengan aspek fisik ataupun biokimia dia. Pak Hendri, boleh saya tanya, Pak? Silakan. Silakan, Bu.
Saya tadi pada waktu membayangkan stres itu memang berat di kanan kiri tangan saya, tapi ada keringat dingin kayak ngebayangin tuh takut banget gitu ya Pak. Setelah saya melakukan stress release tadi, memang tangan saya sudah lebih lumayan dibandingin tadi, tapi masih ada rasa takutnya tuh masih Pak. Jadi kayak pusing gitu, jadi bilang kayak kebayang apa ya, sesuatu yang menakutkan lah gitu Pak. Gimana ya Pak? Nah, itu Ibu Esti bisa melakukannya lebih lama untuk ESR-nya. Cuman perlu diperhatikan, Anda harus mengikuti batasan diri, artinya kalau memang itu membuat Anda cukup takut, ya, Anda perlu istirahat sebentar. Lalu nanti kemudian begitu Anda siap, Anda boleh ulangi lagi. Istirahat sebentar itu tidak hanya istirahat sebentar dan pikiran Anda masih membayangkan hal tersebut, tetapi Anda alihkan dengan hal yang lain terlebih dahulu. Karena memang ada pada saat mungkin situasi-situasi stres itu perlu kita ketahui tidak selalu berhubungan dengan stres tersebut melulu. Misal saya ambil contoh, kalau misalkan Dokter Gunadi tadi ya, tapi ini cuma contoh ya dok ya, Silakan, belum Pak. tentu, ini cuma contoh aja. Jadi Dokter Gunadi mengalami cedera, jatuh, dan kelingkingnya patah. Dan Dokter Gunadi tidak menyadari bahwa sebenarnya ada stres terlibat di situ. Nah, pada saat melakukan emotional stress release point, itu bisa jadi memang hal-hal yang tadinya kita pendam, itu muncul. Misalnya, salah satu yang menyebabkan Dokter Gunadi jatuh, contoh ya misalnya, bukan benar ya, cuma contoh saja. Ternyata sebelumnya itu habis emosi dengan seseorang. Nah, karena emosi dengan seseorang ada satu masalah, sehingga waktu Anda naik tangga atau turun tangga tersebut, tanpa Anda sadari, sebagian daripada pikiran sadar Anda berkurang, sehingga menyebabkan cedera. Nah, itu biasanya seseorang tidak menyadari itu. Jadi pada saat dilakukan ESR, nah baru muncul dia, oh ternyata saya baru ingat, waktu jatuh, saya sebelumnya itu adalah ada marah ya, emosi dengan seseorang. Begitu emosinya, sampai saya udah nggak ingat lagi dan itu terpendam di bawah sadar. Nah, situasi seperti itu memang harus dilakukan secara bertahap, Bu Esti. Jadi, kalau memang itu adalah sesuatu yang besar, tidak harus itu selesai seketika saat ini juga. Anda lakukan bertahap. Ibaratnya dicicil. Jadi hari ini, oke, nanti Anda alihkan lagi. Karena stres yang terpendam dengan lama, itu mau tidak mau dalam waktu yang panjang, itu secara kronis akan mempengaruhi postur. Dan pada saat postur itu berubah, otomatis nyeri juga muncul. Nah, situasi nyeri itu sebenarnya merupakan alarm bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh kita. Nah, dalam situasi yang sudah kronis begitu, biasanya terus kita udah lupa terhadap penyebab utamanya. Nah, pada saat Anda melakukan hal sederhana tadi dari Task Force Health, itu bisa muncul lagi. Kita ingat, oh iya ternyata ada. Dan pada saat kita ingat itu, bisa jadi tubuh kita butuh waktu, butuh proses untuk mencernanya. Begitu Bu Esti. Cukup terjawab ya? Ya. Cuma Pak, kok jadi kayak pengen nangis ya Pak ya? Ya, kalau misalkan ingin nangis, nggak apa-apa. Luangkan waktu untuk diri Anda, dan Anda sentuh di sini, dan silakan menangis. Ya, karena memang ini yang mungkin banyak yang sudah tahu ya. Air mata kan kita diberikan karunia air mata kan itu juga bagian daripada kemampuan kita untuk rilis, melepaskan ya. Kemampuan kita untuk menjadi rileks. Air mata bukan hanya sekedar lubrikasi mata. Ya, tapi kalau secara metaforik kan itu menarik. Kenapa? Air mata memang untuk lubrikasi mata. Tetapi dalam jumlah yang banyak mungkin untuk membantu kita untuk melihat sesuatu menjadi lebih jernih. Itu hal-hal indah yang saya dapat di dalam Task World ya, untuk melihat segala sesuatu tidak hanya melulu pada aspek fisik dan struktur saja. Kita melihat dari sudut pandang emosi. Karena setelah kita membasahi air mata kita, mungkin ya kita bisa melihat sesuatu dengan lebih terang, dengan lebih jernih. Dan kita hidup di masyarakat yang pada umumnya
terutama pada laki-laki ya. Dilarang untuk menangis ya. Kalau menangis kelihatan cemen gitu ya, nggak gagah gitu kan. Nah akhirnya apakah dengan kita menahan itu sehingga kita tidak memiliki kemampuan untuk melepaskannya? Satu. Dan kedua, apakah hal tersebut membuat kita menjadi lebih blur ya, kabur. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu ke depan dengan lebih jernih. Kalimat-kalimat metaforik seperti itu yang selama sekian tahun saya melakukan dengan Task World dan saya menyadari untuk melihat dari sudut pandang kacamata yang berbeda. Dijalani saja Bu Esti. Itu adalah proses. Siapa? Oh ya, siapa? Bu Esti, saya boleh nanya nggak, Bu? Halo, Bu Esti. Iya, Pak, dokter. Sebelumnya sudah kenal kinesiologi, Bu? Atau Task for Health? Saya kebetulan jadi bendahara umumnya kinesiologi Aditpeksi, Pak. Oh, Dan iya, saya sudah iya. kenal nama. Iya. Oh, sudah ya? Iya, iya. Sudah, Pak. Jadi tapi belakangan ini karena memang karenanya pandemi kan kita jarang sekali ketemu gitu ya, dan Ya. memang terus terang saya jarang melakukan gerakan-gerakan kinesiologi lagi gitu. Oh, ya. Berarti sudah tahu sebelumnya ya, Bu? Sudah, Pak. Oke. Saya juga mengundang dari ini, Dok, dari peserta kalau seandainya ada yang punya permasalahan dengan struktur, punya permasalahan dengan postur, terutama sehubungan dengan pandemi, kalau misalkan ada yang butuh bantuan untuk dianalisa secara kinesiologi, boleh juga loh kita coba secara online. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang mengikuti acara, ada keluhan nggak? Sakit pinggang lah, sakit kepala, leher nggak bisa nengok. Nah, kita coba nih secara real life. Sambil nunggu. Saya boleh bertanya? Silahkan, Bu. Ya, ke Pak Henry ya. Tadi kan Pak Henry menyebutkan trauma atau stres bisa merubah struktur atau bentuk tubuh. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan, bila seseorang yang merasakan nyeri atau sakit di tubuhnya dan sudah mempengaruhi bentuk tubuh, bila melakukan kinesiologi, apakah bentuk tubuhnya akan jadi lebih sempurna atau menuju normal kembali atau bagaimana, Pak Henry? Ya, terima kasih Bu Tris pertanyaannya. Jadi pertama kita harus melihat dulu postur tubuh yang baik yang seperti apa, ya kan? Nah, jadi postur tubuh yang baik itu bila ditinjau, mungkin saya pakai gambar nanti kalau ada kesempatan waktu saya akan gambarkan. Cuman saya akan jelaskan sedikit mengenai postur tubuh. Jadi postur tubuh itu bila ditinjau dari postur tubuh yang baik, kita punya yang disebut dengan titik keseimbangan. Nah, saya ambilkan posisi misalkan saya berdiri saja, daripada saya gambar kelamaan. Kalau kita di dalam posisi berdiri, maka posisi dari ujung kepala sampai telinga, bahu, lalu kemudian samping tubuh, dan sampai persis di tengah telapak kaki, terus membentuk satu garis lurus. Ya. Jadi dengan dia membentuk satu garis lurus, maka titik keseimbangan itu berada di tempat yang tepat, sehingga kita bisa bergerak dengan leluasa. Nah, yang jadi permasalahan adalah kita harus menyadari bahwa postur tubuh seseorang itu ditunjang oleh beberapa hal. Hal pertama adalah tulang itu sendiri. Ya, kita bisa berdiri tegak. Kalau Bu Tris tahu yang namanya bekicot kan nggak ada tulangnya, ya kan? Nah, kalau bekicot itu siput itu kan begini-begini. Nggak pernah lihat ada bekicot berdiri kan? Nah, jadi kalau kita ada tulang, kita makhluk bertulang punggung, kita bisa berdiri tegak. Tetapi tulang ini harus memiliki otot.
karena otot yang dia mempunyai fungsi untuk menarik antar bagian tulang sehingga dia mampu untuk tegak. Jadi Butris bisa bayangkan ibaratnya seperti kalau Butris tahu tiang antena stasiun radio tinggi sekali dan dia harus ditarik oleh banyak kawat. Nah, jadi tiang radio itu ibaratnya adalah tulang, kawat-kawat yang menarik dan memancang dia itu adalah otot. Sehingga postur tubuh seseorang bisa menjadi tegak lurus seperti tiang radio, antena radio, itu adalah berkat jasa otot. Nah, garis runutnya yang kita juga perlu sadari bahwa otot-otot itu mampu bergerak karena hasil daripada mekanisme persyarafan susunan syaraf pusat yang berhubungan dengan otak. Kan ada perintahnya di sana, ya kan? Oh, saya mau bungkuk, ya. Oh, saya mau tegakkan badan. Nah, yang jadi permasalahan ternyata di tingkat alam bawah sadar postur ini bisa terganggu. Karena apa? Karena ternyata misalkan saya ada stres, saya ada trauma. Makanya tanpa kita sadari, Anda juga pasti menyadari, tapi Anda tahu. Tapi sebagian besar orang tidak menyadari sampai ini diungkapkan. Misalnya apa? Kalau Anda bertemu dengan orang yang badannya sedang bungkuk, letih, lesu, Anda pasti tahu. Anda akan bertanya, kamu sedang mempunyai beban berat. Betul kan? Kalau kita melihat ada orang yang berdiri tegak dengan dada dibusungkan, kita tahu bahwa ini orang sangat percaya diri gitu kan. Atau mungkin dia sedang emosi ya, ibaratnya nantangin gitu, ngapain lu lihat-lihat gitu kan. Nah, jadi itu gambaran bagaimana emosi seseorang ternyata bisa mempengaruhi postur. Nah, kalau itu terjadi dalam kurun waktu yang lama, sedih berkepanjangan atau marah berkepanjangan, akan mempengaruhi postur nggak? Sangat. Pasti. Dan begitu postur dia berubah, titik keseimbangan tubuhnya berubah nggak? Berubah. Nah, posisi titik keseimbangan tubuh yang berubah itulah kalau terjadi dalam kurun waktu yang lama, entah itu bulan, tahun, apalagi bertahun-tahun, itulah titik awal daripada nyeri. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda posisinya bungkuk begini terus lama ya kan, karena beban hidup, emosi, stres, dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Muncul nyeri. Mungkin nyeri di bahu, nyeri di tengkuk, seperti itu, Putris. Nah, bagaimana di kinesiologi? Nah, di kinesiologi yang menarik, kalau seseorang dia posturnya berubah, kita lihat dulu yang membuat berubah itu apa. Misalnya otot yang ada di belakang, di bahu, dan juga leher belakang. Nah, leher belakang itu ototnya berhubungan dengan meridian lambung tuh, lagi-lagi lambung. Jadi otot leher di Tarsal Health itu sudah diidentifikasi oleh Goodhart dan Dr. John F.T. Ini ada otot leher depan dan otot leher belakang, itu meridiannya lambung yang berhubungan. Jadi posisi kepala ini ternyata berhubungan dengan meridian akupuntur lambung. Dan tadi kita sudah belajar pada saat orang stres, itu berhubungan dengan masalah meridian lambung. Sebagian besar ya, nggak selalu satu-satunya, tapi sebagian besar. Nah, bahu ini berhubungan dengan meridian ginjal. Nah, seperti yang sebagian teman-teman tahu tentang Tarsal Health, tiap meridian ini ada emosinya. Nah, ginjal itu berhubungan dengan anxiety. Tadi di YouTube ada yang nanya tentang anxiety. Jadi nggak melulu ke lambung. Nah, otot leher lambung berhubungan dengan emosinya, berhubungan tentang terlalu banyak berpikir, cemas, simpati atau empati berlebihan, atau butuh simpati dan butuh empati. Nah, sehingga dengan kita melakukan koreksi terhadap leher, kita melakukan koreksi terhadap bahu, otomatis energi dan otomatis ujung-ujungnya emosi juga menjadi lebih berubah. Tapi kalau kita menggunakan usaha mental, misalnya Anda punya teman Anda itu punya masalah dengan percaya diri, dia bungkuk melulu tiap hari. Anda pegangin bahunya, bahwa ya kamu itu tegakin badan, ya kan, puter begini. Nanti besok Anda gituin lagi. Menurut Anda berhasil nggak? Enggak juga. Nggak berhasil, karena masalahnya, mungkin dia mengatakan, ini Putris rese banget sih,
punggung saya ditekan-tekan, biarin aja napa gitu kan. Nah, bisa jadi dia berpikir begitu kan. Nah, jadi di Task for Health dan di kinesiologi itu kita menyadari bahwa ternyata usaha mental itu nggak bisa. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi dengan ototnya itu dikoreksi, entah dengan titik sentuh atau pijat, itu bisa membantu. Demikian Bu Tris, menjelaskan pertanyaan Bu Tris. Jadi dengan kegiatan kinesiologi ini bisa membetulkan postur. Nah, kalau itu biasanya perlu lama ya Pak untuk membetulkan postur? Saya akan cerita pengalaman saya saja pribadi. Jadi di dalam Task for Health itu adalah satu proses. Kalau saya katakan, saya belajar untuk menjalani itu sebagai proses. Dan saya akan cerita latar belakang keluarga saya. Kakek saya itu orangnya memang badannya gede, dia gagah. Tetapi dia ada sedikit bungkuk di punggungnya. Ya. Terus kemudian orang tua saya, ibu saya, itu dia punya bunion. Bunion itu adalah tonjolan pada kaki ya, di bagian dekat jempol kaki. Nah, itu semua masalah postur itu sebenarnya. Dan itu perlahan-lahan saya melihat saya mulai ada tanda-tanda itu sekitar sejak saya SMA ya. Saya mulai ada punya kecenderungan untuk bungkuk, lalu kemudian kaki saya juga mulai ada muncul bunion. Tetapi yang menarik ya, dengan saya belajar kinesiologi, ya alhamdulillah selain saya gunakan itu kepada klien, kepada orang lain, kepada keluarga, dan saya melakukan sekali tempo waktu saya buat untuk diri saya sendiri, saya terkejut karena waktu saya lagi bebersih kolam kira-kira 7 tahun yang lalu, itu kan pasti ada bekas kaki di lantai, kan kakinya basah. Itu kaki saya mulai ada cekungannya itu di dalam. Jadi biasanya kakinya rata. Jadi bekas airnya itu rata. Itu saya kaget, ternyata sudah mulai berubah tanpa saya sadari. Dan syukurlah sampai sekarang postur saya ya bisa saya katakan tidak bungkuk ya. Jadi bisa lebih baik. Begitu. Nah, jadi kalau berapa lamanya tiap orang berbeda-beda, Bu Tris. Tetapi yang menarik di dalam kinesiologi itu membuka wawasan kita, menjadikan itu sebagai bagian daripada lifestyle. Artinya sebagai bagian dari keseharian. Begitu, Bu Tris. Oke, jadi Pak Henry, jadi sebenarnya ilmu kinesiologi itu sebaiknya kita lakukan setiap hari secara rutin dan terus-menerus sehingga misalnya yang tadinya postur tubuh sudah berubah karena trauma atau stres, jadi kembali rilis ya Pak ya. Jadi apa ya istilahnya mungkin stres atau traumanya sudah dikikis, jadi postur tubuh kembali jadi yang semula gitu Pak. Ya. Yang diharapkan. Stres itu kan sebenarnya adalah situasi, saya masih ingat ya, waktu itu ada seseorang yang mengatakan kepada saya, dan itu menarik sekali, dan memang itu betul, menurut saya itu betul. Stres itu merupakan situasi di mana antara kenyataan dengan harapan tidak ketemu. Dia memberikan definisi seperti itu. Nah, jadi ini ngomong-ngomong pandemi ini sama nih, ya kan? Wah, kita semua berharap pandemi cepat berlalu. Nah, tapi sudah setahun lewat ini belum berlalu-lalu gitu kan. Nah, jadi itu membuat kita stres. Lalu kita punya harapan-harapan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita seperti yang kita mau. Ya, pakai masker dan sesuai, tapi tidak sesuai yang kita mau. Nah, jadi itu menimbulkan stres. Di Task for Health itu mendekatkan antara harapan kita dengan realita. Itu yang menarik. Atau setidaknya kita bisa berubah. Jadi kita nggak mungkin untuk mengubah orang lain, tapi di kinesiologi itu kita dimampukan untuk diberdayakan untuk kita berubah. Kalau memang kita mau berubah. Makanya di Task for Health dan kinesiologi kita bergerak dengan goal. Jadi biasanya orang yang minta keseimbangan, dari bahasa kita adalah keseimbangan, itu kita tanya, apa yang menjadi tujuan Anda? Misalnya,
dalam situasi pandemi seperti ini, saya ingin menjadi lebih rileks, saya menjadi lebih santai, tidak uring-uringan. Nah, itu kita bisa pakai sebagai satu tujuan. Karena dari tujuan itu nanti akan diukur dengan respon otot tadi, Bu Tris. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi memang sebenarnya yang ikut acara ini yang belum pernah tahu tentang kinesiologi diperlukan ayo belajar dan terapkan untuk tubuh mereka sendiri dahulu ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Tris. Pak Henry, saya jadi mau bertanya nih. Kan sejauh saya tahu, Pak Henry kan praktisi TCM juga nih, Pak. Ya. Nah, kalau saya perhatikan, bagaimana pandangan Pak Henry? Kan kalau TCM khususnya akupunktur dan herbal, banyak masyarakat luas sudah tahu, dan itu maksudnya sudah banyak dipercaya juga oleh sebagian kalangan masyarakat untuk sebagai salah satu metode pengobatan. Nah, bagaimana pandangan Pak Henry bahwa kok bisa Dr. Goodhart itu menghubungkan prinsip-prinsip kinesiologi ini dengan basic-basic TCM? Jadi pakai meridian, itu kan sesuatu yang mungkin tidak asing sebetulnya kalau untuk akupunturis. Bagaimana, Pak? Ya, kalau dari Dr. Goodhart sendiri, dia waktu pertama kali ini cerita ya sejarahnya ya. Jadi dia menggunakan penelitian klinis dibantu oleh rekan-rekannya sesama dokter di kalangan Task for Health, instruktur dan faculty itu dikenal dengan Dirty Dozen. Nah, mungkin Dr. Gunadi masih ingat itu film The Dirty Dozen ya. Itu film udah lama banget ya. Nah, jadi ada sekitar selusin dokter yang membantu Dr. Goodhart, termasuk Dr. John F.T. untuk melakukan penelitian. Dan itu di kalangan kami dikenal sebagai The Dirty Dozen. Itu adalah cikal bakal awal mula daripada kinesiologi berkembang seperti sekarang. Nah, jadi Dr. Goodhart itu menceritakan pengalaman pertama yang membuat dia tergugah untuk membuat penelitian yang berhubungan dengan meridian dan tes otot, itu karena ada satu kasus punya masalah dengan otot anterior serratus. Nah, anterior serratus itu adalah otot yang ada di daerah rusuk, di samping sini. Dan dia memampukan tangan itu untuk bergerak ke sana. Orang ini mempunyai kelemahan sedemikian rupa, sehingga Dr. Goodhart menggunakan berbagai macam metode terapi manual itu tidak berhasil. Nah, satu ketika dia mendapatkan inspirasi teknik-teknik yang berhubungan dengan meridian, teknik-teknik yang berhubungan dengan neurolimpatik. Lalu kemudian waktu dia kerjakan neurolimpatik dan meridian, dan orang ini dites untuk anterior serratus. Nah, cara pengetesan anterior serratus itu secara manual sebenarnya seperti ini, dengan tembok, lalu kita dorongkan badan begini. Jadi tangan difiksasi, ini lurus, nah, jadi gerakan datang dari tulang belikat. Seperti ini. Nah, setelah dia melakukan koreksi, terutama pada meridian paru-paru, dan orang itu diminta mendorong tembok kliniknya, temboknya langsung jebol. Yang tadinya otot itu sebenarnya lemah, ya, temboknya itu langsung jebol. Nah, dari situ terus kemudian dia terperangah. Nah, kemudian dia melakukan pengamatan yang intensif, bahwa ternyata memang otot itu tidak hanya merespon terhadap terapi manual seperti massage pada otot itu sendiri, kemudian latihan-latihan pada otot, tapi ternyata otot merespon terhadap stimulasi yang lain-lainnya, termasuk meridian. Begitu, Dr. Gunade. Menarik ya, Pak. Ya. Barangkali teman-teman ada yang punya pertanyaan lagi atau ada suatu keluhan? Saya Yudi. Ya. Pak, silakan. Bisa? Bisa, silakan, Pak. Pak Yudi, silakan. Ya, selamat pagi, Pak Henry. Suaranya kurang jelas, Pak. Putus-putus.
teman-teman. Saya pernah ditanya begini, Pak. Halo, ini gimana, Dok? Ya, Halo? ya, bagus, bagus Pak. Oke. Saya pernah ditanya satu waktu ya, ada orang yang kesleo otot. Saya melakukan seperti yang tadi yang Dokter Gunadi lakukan lah, kira-kira seperti itu. Saya mengusap titik-titik yang jauh dari lokasi yang dia cedera gitu. Nah, dia merasakan ada perbaikan setelah itu. Tetapi yang saya juga nggak terlalu bisa menerangkan itu adalah apa hubungan antara itu cuman menggosok aja di daerah, misalnya ini ya, saya gosok di daerah CV itu ya, di REN itu untuk supraspinatus itu, saya gosok itu, dan saya gosok di SP21 untuk spleen, dia merasa itu lebih baik. Kasus itu waktu itu frozen shoulder ya, jadi dia bisa angkat tangannya gitu. Dia tanya ke saya, bagaimana menghubungkan antara atau berbicara, menjelaskan ke orang lain tentang metode terapi ini gitu. Itu aja Dok pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi meridian akupuntur itu, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Dr. Gunadi juga ya. Meridian akupuntur itu makin ke sini bukan lagi satu fenomena yang aneh lagi sebenarnya. Jadi meridian akupuntur itu adalah satu fenomena yang sekarang sudah bisa dijelaskan. Nah, cuman penjelasan pendekatannya itu menggunakan keilmuan biofisika. Nah, ini agak sedikit saya keluar dari konteks Tasawuf Health dan kinesiologi, karena kalau berdasarkan literatur di dalam buku Tasawuf Health yang diulas itu hanya penelitian dari Profesor Kim Bong Ham. Nah, Profesor Kim Bong Ham ini yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan meridian akupuntur yang dikenal dengan Bong Ham Corpuscle ya, yang dia teliti. Walaupun penelitian dia sempat dipertanyakan oleh banyak peneliti, tapi belakangan di dunia pengobatan tradisional dan penelitian di Korea Selatan, penelitian ini dikupas kembali karena memang arahnya pelan-pelan mulai bisa dibuktikan. Nah, meridian akupuntur ini sebenarnya apa? Nah, meridian akupuntur ini dari tim yang ada di Indonesia sendiri, mungkin Pak Yudi dan Dr. Gunadi kenal, itu adalah Prof. Kusnadi, dia sendiri sudah membuat penelitian ya, pada tahun 1990-an. Jadi dari Indonesia sendiri sudah ada yang melakukan penelitian ke situ. Dan memang menunjukkan bahwa apa yang mengalir di dalam meridian akupuntur itu sebenarnya adalah sistem kelistrikan tubuh kita. Nah, sistem kelistrikan tubuh ini makin ke sini makin bisa dijelaskan itu adalah suatu sistem yang berada di jaringan ikat dari tubuh kita. Nah, kalau di dalam ilmu biologi, jaringan ikat ini adalah jaringan yang kaya akan cairan ya. Nah, jadi kembali ke masalah meridian, maka kita tahu bahwa sistem kelistrikan sangat tergantung dengan hidrasi. Ini menarik, karena kalau ngomong di dalam pengobatan tradisional Tionghoa, kita bicara klasikal ya, terutama yang classical Chinese medicine, ternyata faktor hydration itu sangat mempengaruhi terhadap energi daya tahan tubuh. Makanya bukan satu kebetulan di Task for Health kita meletakkan di dalam switching itu minum air penting. Jadi dengan bahasa lain, stimulasi meridian kalau orangnya kurang minum, nggak ngefek. Ya, jadi makanya kenapa air diletakkan nomor 1. Terlebih memang tubuh kita kan 70% sampai 80% kan cairan ya. Jadi faktor hidrasi itu sangat vital. Lalu yang kedua, secara fisika, kalau seandainya memang itu adalah sistem kelistrikan daripada tubuh, maka pasti secara hukum di mana ada listrik, di situ pasti ada gelombang elektromagnetis. Nah, jadi kita tahu nih gelombang elektromagnetis.
Artinya tangan kita maupun tangan orang yang sakit itu juga dia mempunyai gelombang elektromagnetis. Sehingga pada saat Anda mengusap pada jarak kurang daripada 2,5 cm, itu akan mempengaruhi sistem kelistrikan di daerah tersebut. Begitu, jadi pendekatan rasional atau pendekatan logisnya, Pak Yudi. Iya Pak, lanjut dulu yang lain. Untuk menjawab ya. Iya. Terima kasih. Ya, soalnya memang pada saat orang cedera pasti di daerah situ terjadi kekacauan medan elektromagnetis. Nah, di Task Force Health kita mengadaptasi itu dengan jalur-jalur meridian ke arah tertentu, dan itu akan mempengaruhi waktu orang cedera, aliran di situ biasanya tidak sesuai, sehingga kenapa kita melakukan usapan itu juga akan menjadi berkurang nyerinya, dan alirannya kembali ke posisi yang seharusnya. Iya Pak. Bahkan buat teman-teman yang lain mungkin yang belum tahu, Touch for Health ini bahkan bisa dipakai untuk membantu hewan-hewan kesayangannya yang bermasalah ya Pak? Iya, saya masih ingat dulu saya pernah dimintain tolong ya dengan teman dokter hewan. Nama tempat kliniknya MyVet. Jadi dia sering terima kasus-kasus yang cukup pelik. Jadi saya masih ingat waktu itu ada satu binatang, ya, anjing ya. Nah, anjing ini itu sudah tua sekali. Sudah tua sehingga satu belahan otaknya itu mengecil dibanding satu otak yang lain. Jadi waktu dia jalan, itu dia jalannya putar-putar. Jadi nggak bisa berjalan lurus. Karena satu hemisfer itu mengecil. Jadi karena faktor degeneratif. Jadi jalannya itu muter, terus dia bikin lingkaran, nggak bisa lurus. Lalu kemudian ceritanya dia ke dokter hewan sekaligus dia mau scaling. Scaling itu bersihin karang gigi. Nah, pusing kan? Nah, anjing kalau di scaling udah pasti senil lah, senewen ya kan? Nah, dan kita mengupayakan jangan sampai dibius. Nah, Anda tahu apa yang kita lakukan? Dia bisa di scaling dengan tenang tanpa obat bius. Saya kerjakan emotional stress release buat dia selama di scaling. Dan itu bekerja ya, dan dia bisa tenang gitu ya. Dia tenang gitu, dibuka mulutnya, giginya dibersihkan oleh dokternya. Dan yang menarik, setelah selesai sesi, selain scaling, saya berikan sesi kinesiologi, jalannya mulai agak lempeng tuh. Ya, belum beneran lurus, tapi udah lebih baik gitu, dan dia kelihatan happy. Ada lagi teman-teman, apa yang mau ditanyakan? Ditanyakan, atau kalau misalkan memang ada keluhan atau pertanyaan yang sehubungan dengan keluhan, dengan senang hati ya, kita bisa share sesuatu yang bisa dilakukan dengan kinesiologi seandainya memang Anda ada masalah dengan stres atau masalah dengan postur dan nyeri ya, sehubungan dengan tema hari ini, dengan pandemi. Saya boleh bertanya lagi, Pak Henry? Ya, silakan Bu Tris. Saya pengen tahu apa gunanya atau bagaimana kinesiologi untuk anak-anak special need. Ya, kalau itu bisa contoh anak-anak autism atau anak CP yang lebih banyak untuk ditangani, Pak. Misalnya kalau misalnya anak autism yang suka tantrum, suka kalau kita bilang belum pada bisa berhadapan sama kita. Jadi dia di hadapan kita, tapi dia belum di hadapan kita. Jadi masih belum connect sama kita. Terus kalau anak-anak CP yang saya ingin tanyakan, bisakah kalau tadi kan Bapak bilang kinesiologi bisa memperbaiki postur. Nah, anak-anak CP kan posturnya banyak yang terganggu, Pak. Bagaimana untuk anak-anak CP, kinesiologi untuk anak-anak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Tris.
nanti memang rencananya setelah selesai seri pandemi yang untuk mandiri dengan kinesiologi berhubungan dengan masalah pandemi, dari PEKSI akan mengadakan acara kembali untuk publik ya. Kita mengatakan seperti bakti sosial untuk masyarakat, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi tidak masalah karena Bu Tris bertanya, saya tetap akan jawab yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Dan kebetulan memang sebagian besar, bisa saya katakan 50% kurang lebih klien yang datang ke saya, orang tua yang minta tolong saya adalah orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan dalam situasi pandemi seperti ini, mereka biasanya akhirnya minta bantuan secara online ya. Karena apalagi anak-anak dengan situasi lingkungan yang masih belum jelas, kita melakukan sesi konsultasi dengan online. Apa yang ditanyakan oleh Bu Tris itu benar dan satu pandangan yang sangat jeli. Jadi memang betul, pada anak-anak berkebutuhan khusus itu yang paling kelihatan, makanya kenapa kinesiologi itu membantu kita untuk membuka mata, yang paling terlihat itu adalah postur. Nomor satu adalah postur. Dan ada yang, kalau saya lihat anak-anak berkebutuhan khusus itu ada yang tonus ototnya lemah, lalu kemudian perutnya mungkin ke depan, atau dia jalannya dengan membungkuk. Nah, itu sebenarnya menunjukkan dalam beberapa hal, segitiga daripada kesehatan tersebut itu belum optimal. Segitiga kesehatan yang tadi saya sampaikan, aspek daripada struktur, emosi, dan biokimia itu belum optimal. Saya ambil contoh misalkan aspek daripada biokimia saja yang paling sering muncul. Bukanlah satu rahasia lagi bahwa pada anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka mempunyai sensitivitas terhadap substansi makanan dan minuman tertentu. Nah, di dalam Task for Health dan kinesiologi itu ada satu teknik menggunakan respon otot dan orang tua mengukur dengan respon otot tersebut substansi makanan apa yang dia sensitif atau dia tidak sesuai. Nah, biasanya respon otot yang kita pakai itu adalah respon otot yang berhubungan dengan meridian-meridian pencernaan. Nah, contoh yang paling gampang, karena tadi kan temanya kita ngobrolin tentang masalah lambung kan. Nah, jadi mungkin Bu Tris boleh coba, silakan Anda berdiri. Karena saya tidak bisa melakukan, atau duduk juga nggak apa-apa, karena saya tidak bisa melakukan tes otot pada Anda dari langsung di sana, kita menilai dengan respon otot. Kalau Anda gerakkan tangan Anda seperti ini tadi kan otot pektoral yang berhubungan dengan lambung, ya, meridian lambung. Anda amati, apakah gerakan tangan ini terasa berat atau ringan Anda lakukan. Tapi yang Anda amatin adalah gerakan dari bawah ke atas, ya. Anda lakukan kontraksi seperti ini. Apa yang Anda rasakan? Di sini berat. Berat ya? Berat. Nah, sekarang kita coba lihat substansi makanan apa yang membantu supaya otot di sini bisa merespon dengan nyaman dan itu tidak berat. Misalnya Anda mau pilih makanan apa yang Anda mau coba cek? Nasi putih bisa nggak, Pak? Nah, silakan dicoba. Anda bayangkan nasi putih di dalam mulut. Nah, lalu kemudian Anda gerakkan tangan tersebut. Apa yang Anda rasakan? Kalau tadi berat, di sini pas saya gerakan tambah nyeri ya, Pak? Ada nyerinya. Tambah nyeri. Nah, artinya untuk saat ini nasi putih bukanlah pilihan yang terbaik untuk meridian lambung Anda. Coba Anda cari yang lain. Yang menurut Anda akan membantu meridian lambung Anda. Misalnya saya makan tomat, Pak. Nah, coba bayangkan tomat di dalam mulut. Tidak ada nyeri lagi, dan yang tadi rasa beratnya sudah berkurang, Pak. Ya, artinya dalam bahasa Task for Health atau kinesiologi kita mengatakan untuk saat ini tomat akan membantu Anda untuk menyeimbangkan energi di lambung. Ya.
untuk saat ini. Itu kenapa makanya hal-hal sederhana seperti itu yang biasanya kita dapat ajarkan ya kepada orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu setidaknya memberikan mereka wawasan, oh berarti untuk mendorong postur anak saya menjadi lebih baik, tonus otot yang baik, saya tidak melulu hanya memberikan dia latihan-latihan fisik atau terapi yang bersifat fisik, tapi ternyata aspek daripada nutrisi pengaruh. Karena banyak tuh, pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus akan menggantungkan semuanya ke terapisnya kan. Nah, pokoknya saya kepengen anak saya posturnya jadi baik, nulis jadi kuat. Nah, tetapi faktor edukasi yang membuka wawasan orang tua bahwa ternyata faktor makanan itu pengaruh loh terhadap kekuatan otot dan respon otot. Nah, itu belum ada. Nah, di Task for Health itu dibantu. Itu salah satu caranya, Bu Tris. Oke, yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya orang tua dan anak orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus yang harus diterapi anaknya apa orang tuanya ya Pak? Ya, kita tidak bisa memungkirin ya bahwa sebenarnya nggak ada seorang pun ya ingin untuk mempunyai anak dengan berkebutuhan khusus. Itu tidak ada. Tetapi saya percaya satu hal, kalau seandainya orang tua itu mempunyai amanah untuk memiliki anak berkebutuhan khusus, artinya dia dipercaya dan sanggup. Tetapi kita juga tidak bisa menyangkal stres itu pasti ada. Stres itu pasti ada. Jadi tentu yang nomor satu adalah kita perlu untuk bersimpati bahwa memang tidak mudah untuk mempunyai anak berkebutuhan khusus, itu tidak mudah. Walaupun Anda dipercaya oleh Yang Maha Kuasa dan Anda kuat artinya, tapi yang namanya stres itu pasti ada. Nah, jadi kalau ditanya yang perlu terapi anak atau orang tua, saya tidak akan mengatakan terapi. Makanya kenapa kinesiologi, Task for Health, dan metode-metode kinesiologi yang lain itu berangkatnya adalah tentang empowerment. Empowerment artinya pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Sehingga kita menghindari kata terapi. Karena kata terapi itu sudah identik dengan kamu saya bayar, saya tidur, kamu pijetin saya. Atau tusuk, atau diapain gitu. Nah, jadi kita menyerahkan kepada orang lain. Nah, sedangkan model daripada kinesiologi bukan terapi. Kita memberdayakan masyarakat supaya masyarakat bisa lebih mandiri, walaupun kita punya profesi kinesiologis itu sendiri tidak disebut sebagai terapis. Nah, sehingga kembali ke masalah orang tua dengan ABK dan ABK itu sendiri, maka kinesiologi itu bukanlah modalitas terapi, sekali lagi saya ulangi, kinesiologi itu adalah modalitas yang memberdayakan keluarga, baik anak berkebutuhan khusus itu sendiri maupun orang tua itu sendiri. Di dalam proses pembelajaran, orang tua kadang nggak tahu, harus lari ke sana, lari ke sini, melihat mana yang benar, mana yang bagus, maka kinesiologi adalah satu modalitas yang membantu orang tua untuk mempunyai sudut pandang yang berbeda, lebih tercerahkan. Pada saat orang tua yang sudah tercerahkan, dan tahu apa yang harus dilakukan terhadap anaknya, kinesiologi bisa menjadi satu tambahan modalitas di keluarga untuk orang tua menjadi bisa lebih mandiri. Untuk mengatasi stres sendiri maupun juga anaknya. Kalau orang tua punya stres, biasanya anak ABK ikut stres. Itu sudah sering saya dengar atau alami. Sehingga kinesiologi itu memberikan orang tua itu adalah satu alat. Pada saat Anda bingung, Anda nggak tahu harus kemana dan cerita sama siapa, kinesiologi adalah alat untuk membantu Anda punya alat untuk mengurangi stres Anda dan hidup menjadi lebih bahagia. Semoga. Jadi dengan kata lain, bila orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, diharapkan mengalami sendiri gunanya kinesiologi ya Pak. Jadi bisa tahu apa yang terjadi di tubuhnya bila menggunakan kinesiologi ini dan nantinya bisa
paham kenapa anaknya ada kekurangan dan bisa menerapkan kinesiologi ini kepada anaknya gitu, Pak. Ya, demikian, Bu Tris. Pak Henry? Pak Iya, Henry, jadi sebenarnya diharapkan orang tua mengetahui kinesiologi ini dan mengalaminya sendiri. ya, betul. Tapi kelihatannya Bu Tris nge-freeze ya sinyalnya, Dr. Gunadi. Tadi nge-freeze bentar, Pak. Masih Ya. nggak ya? Pak Barangkali Hendri, teman-teman yang Pak Hendri, boleh saya tanya Dokter Gunadi sama Pak Hendri? silakan. Ya, silakan Bu Esti. Pak Hendri, saya mau mungkin buat kita semua juga bagaimana menghadapi pandemi ini dengan nyaman, dengan mungkin Pak Hendri bisa memberikan gerakan-gerakan apa yang untuk kita lakukan setiap hari, Pak. Itu aja, Pak. Karena mungkin banyak yang stres juga ya dengan adanya pandemi ini. Mungkin bisa dimulai dari Bu Esti. Bu Esti sendiri ada stres apa, Bu Esti, dengan pandemi? Wah, banyak, Pak, kalau ditanyain. Ya, jangan Ini dari mana banyak, Pak. dulu, yang satu-satu dulu. Mungkin bisa cerita yang nyaman buat Anda untuk di-share di publik. Saya bisa nyaman untuk pergi belanja dengan kerumunan orang banyak ya. Itu aja sih. Itu yang membuat saya paling stres kalau mau belanja, Pak. Ya. Ya, pertama sebelum kita bicara tentang kinesiologinya, kita harus melihat kepada realita terlebih dahulu, Bu Esti. Memang tidak bisa dipungkiri harapan dan fakta itu nggak matching. Kita kepingin belanja tenang seperti dulu, nah, kenyataannya hari ini nggak bisa. Betul, Pak. Nah, jadi sebelum kita ngobrol teknik kinesiologi, rasanya kurang tepat juga kalau misalkan tadi saya sudah ajarkan emotional stress release, lalu kemudian Bu Esti lagi belanja begitu di salah satu supermarket, terus kemudian orang banyak stres, nah Anda langsung pegang ESR saja, sementara Anda masih berada di kerumunan. Mungkin stresnya hilang, tapi nanti kalau ketempelan kan jadi repot, Bu Esti. Nah, jadi memang di dalam situasi pandemi seperti ini, yang kita mesti berpikir secara strategis dan taktis, mau nggak mau. Misalnya, ini yang saya alamin ya, ini sharing kan, ini kan memang tentang bincang santai ya. Jadi, tapi kalau dari rekan-rekan atau pemirsa ada yang bertanya berhubungan dengan kinesiologi dan prakteknya kan boleh juga. Jadi begini, ini strategi yang saya lakukan. Kalau saya pergi belanja, saya berangkatnya pada saat bukan jam rame, Bu Esti. Saya bisa menikmati. Jadi misalkan saya ambil jam yang paling pagi. Kalau misalkan supermarket tersebut bukanya jam 10, nah saya sudah standby jam 10 kurang. Jadi saya masuk masih lengang. Itu satu. Kedua, pakai masker pasti. Menggunakan hand sanitizer juga pasti, ya kan. Nah, terus kemudian strategi yang lain kalau misalkan memang ada keperluan mendadak, ya saya usahakan setelah jam kantor. Nah, kalau setelah jam kantor kan juga jam sepi. Orang biasanya suka berkerumun itu kapan sih sebenarnya? Sabtu Minggu kan. Nah, saya justru malah menghindari itu di jam-jam Sabtu Minggu. Kalaupun kepepet-pepetnya Sabtu Minggu, ya udah ambil aja jam 10 ya kan, waktu mereka baru buka, saya mulai masuk. Kalau siang repot. Gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau bicara tentang masalah ada kerumunan, ya kita yang menarik di kinesiologi kan sebenarnya kita disadarkan bahwa yang namanya stres itu tidak harus terjadi di tempat. Jadi kalau misalkan di benak kita seringkali stres itu terjadi karena kita punya pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh. Nanti kalau kesenggol gimana? Nanti kalau ketempelan bagaimana? Gitu kan? Nanti saya udah datang pagian tapi ternyata supermarketnya udah penuh sekali. Nah, jadi di kinesiologi itu kita bisa lakukan dari rumah. Jadi mengurangi kecemasan-kecemasan kita. Pegang emotional stress release sambil Anda pikirkan nantinya kalau seandainya banyak orang bagaimana? Nantinya kalau begini bagaimana? Nanti kalau kesenggol gimana?
Itu kita lakukan dari rumah. Nah, nanti setelah Anda melakukan itu, biasanya respon Anda pada saat Anda berada di kenyataannya, waktu Anda pergi ke supermarket akan berubah. Begitu, Bu Esti. Cukup menjawab, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak deh, nanti japri Bapak aja deh. Enggak, aku udah kalau Mama itu udah cukup. Kenapa? Enggak, nanti kalau ada pertanyaan lain japri Bapak aja. Kebanyakan Pak yang mau ditanya. Ya, kalau sifatnya pribadi ya memang jangan di sini. Tapi yang umum yang seperti itu ya, itu yang umum. Dan berapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan acara online, ya Task for Health practice ya online. Itu ada satu contoh kasus tuh menarik sekali. Jadi ada seorang ibu, dia bilang, ini selama pandemi ini dia punya bahu itu sakit sekali gitu kan. Nah, terus kemudian dia bilang, terutama kalau saya bawa tas komputer gitu. Terus kemudian saya katakan pada dia, setelah saya lihat posturnya kan, saya katakan pada dia, Bu, kalau saya ngeliat ibu sakit bahunya pas bawa komputer, kelihatannya ibu kurang piknik deh. Jadi di zaman sekarang itu emang ya gimana ya, kalau saya ngeliat teman-teman ya, masyarakat kita pada yang weekend itu pergi, udah dilarang jangan pergi-pergi wisata, tapi pergi ke puncak, pergi kemana, itu ya mereka frustrasi kan, udah lama loh, ini ngampet gitu kan, nggak piknik gitu kan. Nah, cuman kalau piknik terus ketemu orang rame banget kayak cendol kan repot juga kan. Nah, terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya tawarkan dia untuk melakukan emotional stress release, tapi dengan melakukan visual imajinasi. Jadi saya minta dia untuk melakukan virtual piknik, piknik virtual dengan ESR. Setidaknya untuk mengurangi nyeri dan mengobati kerinduannya. Ya, kelihatannya memang bagaimana, tetapi ya dalam situasi kalau memang itu tidak memungkinkan, kita melakukan sesuatu yang mungkin daripada yang tidak mungkin, kan? Kan prinsipnya mendekatkan antara realita dan harapan. Benar. Ya. Setuju, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Dan yang menarik yang saya amati pada keluarga-keluarga sekarang, hikmahnya dari adanya pandemi ini apa sih sebenarnya? Sebagian besar sekarang mulai jadi pintar masak. Ayo, betul nggak? Benar. Sama sering kumpul keluarga aja, Pak. Tapi jadi uring-uringan, Pak. Oh iya, kan lebih baik begitu. Sudah kumpul keluarga, ketemu uring-uringan kan jadi tahu ketemunya 24 jam. Sebelumnya kan mungkin dipotong kesibukan dan sebagainya, sehari mungkin ketemu cuma 8 jam. Jadi nggak ketahuan. Iya, betul. Kan mending uring-uringan sekarang daripada uring-uringan 20 tahun lagi kalau sudah pensiun. Ya, saya kembalikan ke Dr. Gunadi. Ya, barangkali ada pertanyaan lagi atau ada yang punya keluhan yang ingin dicoba dengan metode kinesiologi, silakan. Buki yang dari YouTube, apa ada yang bertanya lagi? Itu Bu Nisa kelihatannya angkat tangan, silakan. Iya, Pak Henry, jadi kan dari dulu kan waktu saya sama Pak Henry juga, masalah utama saya itu kan emang komunikasi sama Zahra ya, karena kan emang saya dari kinesiologi dari pertama kali ikut buat anak saya yang paling kecil. Sekarang kan Zahra udah masuk ke usia remaja, jadi dulu kan dia masih small little baby yang disuruh-suruh tuh masih oke gitu. Nah, karena pandemi ini dia cerita begitu saya udah langsung berasa deh. Iya, jadi ya kan waktu itu masih baby, sekarang udah remaja, saya makin berasa nih. Iya Pak, betul. Berasa nambah umur nih udah. Iya Pak, jadi sekarang itu kan Zara udah ada 1 tahun ini di Semarang nih. Jadi ceritanya tuh Desember tahun lalu dia liburan ke Semarang, terus pandemi. Jadi saya nggak bawa dia, jadi saya nggak berani pulangin dia ke Kalimantan, ke Pontianak gitu. Nah, terus karena dia sudah masuk teenage kan sekarang udah mulai itu kan hormon-hormonnya dia udah pasti keluar kan Pak. Maksudnya hormon-hormon cewek gitu kan. Nah,
terus yang sekarang jadi masalah itu kalau maksudnya kan Zara kan emang diet ya, dalam artian dia diet yang dulu saya cek dia emang nggak bisa dibalance ya, saya pakai muscle checking ya, saya Budi, checking ada dia. masalah kan kalau share ini, karena ini nanti kan masuk di publik sama Oh YouTube. nggak masalah, nggak masalah. I'm okay gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah itu Zara itu kan sekarang ini Pak, kalau dikasih tahu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dia kan nyolong nih. Karena terus juga jauhan kan gitu. Nah, terus kalau misalnya saya maksudnya saya kasih kayak sentuhan titik itu tanpa saya cek atau maksudnya saya kasih aja gitu, oke nggak Pak? Atau memang harus saya cek one by one lagi gitu? Karena kan ini jauh nih Pak ceritanya. Soalnya Jadi pertanyaan masalah-masalahnya itu apakah jadi bisa kayak dilakukan ya balance dari karena jauh? Gitu. karena posisinya kan dia secara postur juga saya rasa karena mungkin jadi banyak nyolong makan ya dan segala macam, posturnya dia tuh agak sedikit berubah dari biasanya kan, karena Zara kan sekarang sebetulnya dulu waktu ketemu Pak Henry aja tuh telapak kaki kan masih naik tuh Pak. Jadi sekarang tuh dia udah bisa napak, udah bisa jalan pakai yang bentuk U itu gitu kan. Secara Zara kan maksudnya kan emang spastik quadriplegic, tapi yang sekarang ya kelihatannya cuman kayak diplegic aja gitu. Nah, bisa nggak saya balance dari jauh mengingat urgensinya dia itu secara hormonal sudah mulai berubah gitu loh Pak. Ya, jadi pertama sebelum saya jawab bisa apa enggaknya, pertanyaan yang paling mendasar yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah kenapa kok dia makanan udah mulai coba curi-curi gitu. Ya, karena kan jauh dari maminya. Kenapa? Karena kan jauh dari maminya. Jadi kalau di situ dia mulai kayak ya kayak orang nenek-nenek kan biasa. Kasihan gitu. Jadi ya dia sometimes tasted gitu. Nah, padahal kan kalau sama saya kan dia dietnya kan very strict ya gitu. Betul. Nah, jadi itu yang saya maksud. Artinya kan hal yang mendasar adalah mamahnya selama ini jadi polisi dalam tanda kutip gitu. Nah, jadi artinya Zahra sendiri itu belum sampai tahap pada kesadaran compliance ya, kepatuhan. Kenapa kok saya harus ngerjain ini gitu? Cara makan begini kok saya belum sampai di tahap itu. Nah, sudah begitu ditambah memang situasinya memungkinkan. Karena sekarang dia lebih dekat sama neneknya. Nah, kalau saya berada di posisi Zahra, saya bisa saya bisa merasakan, saya juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Enak soalnya ya kan, apalagi dikasih sama neneknya. Iya. Nah, jadi nomor satu kalau memang masalahnya adalah di pokok masalah makanan, itu saya kepengen ngutip yang tadi disampaikan oleh Bu Tris. Jadi mungkin yang perlu kita balance ya the whole family, jadi keseluruhan daripada keluarga. Gitu. Jadi secara komunikasi perlu dikomunikasikan dengan neneknya, kenapa kok kasihan gitu kan. Terus kemudian juga dikomunikasikan dengan orang lain yang ada di sekitar Zahra, lalu kemudian Zahranya sendiri juga diajak komunikasi. Karena balance apapun yang Anda lakukan, kalau lingkungan itu tidak menunjang, tantangannya akan cukup besar, Bu Nisa. Oke. Jadi gini Pak, normally itu mama saya tuh not orang yang maksudnya nggak orang yang emang biasa kayak gitu sih. Cuman emang mungkin karena Zara kan udah besar gitu kan. Jadi mungkin kadang-kadang tuh kesian gitu ya udah dikasih. Tapi Zara itu kan efek kalau emang misalnya udah kayak kena satu kali misalnya cuma sedikit aja dia misalnya kayak kena coklat atau sugar gitu. Itu tuh efeknya tuh bisa sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Itu seburuk itu gitu kondisinya. Jadi misalnya efeknya gimana? Salah satu dia contoh. konstipasi yang paling parah ya Pak ya. Kan dulu konstipasi beresnya sama Pak Henry. Jadi dia setelah itu udah sempet oke, terus masuk usia sekitar 9-10 tuh agak
agak mulai konstipasi gitu. Tapi memang saya pikir ya memang karena dia umur 9-10 tuh kayak apa ya, nggak banyak gerak gitu loh Pak. Jadi itu kayaknya ada tahap yang dia tuh kayaknya lagi males banget disuruh apa namanya, suruh even do RMT yang paling gampang aja tuh dia nggak mau. Ada yang kayak masa itu, tapi terus udah oke gitu. Nah, sekarang itu dia terakhir ini ya jadinya terus konstipasinya agak parah kalau udah kena makanan itu. Olahraganya apa yang dia kerjakan? Dia exercise-nya terapi kan Pak sehari-hari karena kan dia masih belum jalan apa secara pribadi ya, maksudnya belum jalan secara mandiri gitu kan ya. Jadi dia masih yang terapinya full, jadi kayak jalan sehari kayak berapa meter terus merangkak gitu terus exercise pokoknya terapi pada dasarnya menggerakkan core badan terus ya yang lainnya sih kayak kinesiologi yang masih jalan tuh ya pasti RMT, brain gym, yang gitu-gitu sih dia masih gerakin sih beberapa gerakan tapi ya itu kan biasanya harusnya Gerakan yang dia lakukan kalau di dalam terapi selain belajar berjalan juga ada merangkak ya? ada, merangkak merayap. Merangkak, merayap juga ada ya? Ada Pak, ada. Oke, ini Bu Nisa yang bisa Anda catat, karena nanti Anda bisa cocokkan dengan yang ada di manual Task for Health. Jadi kalau Anda lihat di Task for Health yang tingkat 3 kalau nggak salah ya, 3 atau 4, itu ada tes untuk berjalan atau gait balance. Jadi tolong Anda nanti bisa ajarkan dengan orang-orang terapisnya atau orang-orang yang ada di rumah. Setiap kali dia latihan berjalan, untuk melatih jalannya dia, itu pijat yang untuk gaits itu dilakukan, dipijat. Yang di sela-sela jari kaki. Oh iya. Begitu juga pada saat dia latihan merayap dan merangkak, terutama merangkak, karena jangan lupa untuk gaits itu kemampuan melakukan rotasi berbelok ke kiri dan ke kanan itu membutuhkan otot core daripada otot perut kan? Iya betul. Nah ini yang menarik di Task for Health. Jadi untuk rekan-rekan yang lain saya akan jelaskan bahwa otot perut di dalam Task for Health itu sangat berhubungan dengan meridian usus halus. Oh iya. Ya kan? Nah, jadi jangan terlalu overfokus dengan kita mau kerjakan untuk otot perutnya saja atau saya mau kerjakan untuk aspek struktur dan fisik. Jadi di Task for Health itu satu paket keseluruhan. Jadi nanti pada saat Anda melakukan pijatan di gaits itu sebenarnya sedikit banyaknya mempengaruhi di meridian usus halus. Oke, Pak. Itu satu. Lalu kedua, yang ada di benak saya, yang saya pikirkan tadi waktu Anda bercerita, pada saat dia melakukan gerakan merangkak, itu pasti otot-otot yang berhubungan dengan quadriceps, otot paha, dan otot iliopsoas itu juga terlibat. Ya, selain dengan otot-otot dada. Nah, otot dada yang terlibat pada gerakan merangkak dan merayap itu adalah otot pectoral, PMC, PMS, pectoralis major sternalis itu untuk meridian hati, dan latissimus dorsi itu yang otot punggung. Karena pada saat dia merayap kan ada gerakan mengayuh. Artinya waktu dia nanti berlatih merangkak dan merayap, maka tidak ada salahnya Anda berikan stimulasi neurolimfatik untuk meridian usus halus, meridian limpa pankreas, dan neurolimfatik untuk lambung dan hati. Oke, Pak. Ya, nanti tinggal Anda sampaikan ke teman atau keluarga yang ada di sana untuk melakukannya pada dia secara rutin. Oke. Nah, nanti semoga membantu. Kalau seandainya juga dia ada masalah dengan makanan sekaligus kena di motoriknya, lumayan. Oke. Thank you banget Pak Henry. Ya, walaupun di kinesiologi memang ada teknik ya, keseimbangan dari jauh, ya. Cuman sejauh dari pengalaman saya, mengalami langsung itu tetap yang terbaik, terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus.
Karena dengan kita mengajari mereka untuk melakukannya secara aktif, itu membantu mereka secara sadar untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Oke. Gitu, Bu Nisa. Oh, Oke, Pak Henry. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti saya kasih ke ke mama saya supaya dia bisa lakuin. Nanti kalau ada yang lain Ya, saya cari. tinggal difotokan aja titik-titiknya di Ya. bagian mana saja. Oke, thank you, Pak Henry. Ya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin sampai sini dulu. Sudah mau 2 jam loh ini. Apa ibu-ibu nggak pada masak ya? GoFood. Ya, gimana Pak? Mau lanjut? Apa? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahin. Nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Saya hanya ingin menyampaikan untuk rekan-rekan bahwa PEKSI itu sudah ada DPD di Indonesia, ada sekitar 11 DPD ya. Jadi rekan-rekan ataupun masyarakat bila tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dapat menghubungi DPD yang ada. Nanti kita masukkan di dalam website kinesiologi itu di www.kinesiologi-indonesia.org, itu website daripada PEKSI. Dan nanti rencananya memang selain dari PEKSI pusat, dari DPD juga akan mengadakan acara-acara di daerah masing-masing. Jadi nanti kita bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat. Oke. Kita tutup aja ya, Pak Henry. Ya. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah bersama-sama kita mendengarkan informasi dan pemaparan, juga share dari rekan-rekan semua. Ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat semuanya. Nanti jika ada acara lagi, kita ketemu lagi. Ya. Selamat siang semua. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Pak Henry. Terima kasih, Bu Uki. Terima kasih, Dokter Gunadi. Semua. Boleh foto dulu nggak, Pak? Pak Henry, Dokter Gunadi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Foto dulu, Bu. Boleh foto? Ya, silakan. Bu Uki ya. Ya. Monggo dibuka screen-nya sebentar. Videonya. Sampai lagi. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, layar kedua ya. Oke. 1, 2, 3.